Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Novi Rahayu MKOM. Saya di sini mengajar di kampus Tia Bengkulu. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen, dengan materi eh, apa itu SIM, lalu konsep dasar dari SIM dan informasi. Oke. Konsep dasar sistem dan informasi. Apa sih itu SIM? Sistem adalah sebuah unsur yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Unsur yang dimaksud berupa input atau masukan, proses, dan output keluaran. Dan apa saja karakteristik suatu sistem informasi? Mempunyai sistem atau sasaran, pihak yang mendapatkan data atau informasi, lalu mempunyai input, yaitu berupa masukan, sinyal yang berpengaruh terhadap transmisi atau proses transfer data dan maintenance perawatan suatu sistem. Dan yang pasti dia mempunyai keluaran atau hasil output berupa informasi data yang muncul di layar. Dan fungsinya yaitu untuk mempermudah pengguna atau user melihat informasi tersebut dan mempunyai pengolahan data atau pemrosesan. Lalu tugas utamanya ialah memperoleh masukan input sehingga menjadi keluaran atau output. Lalu interface atau media. Ini adalah komponen dari suatu sistem. Komponen yang ada itu ya saling berinteraksi satu sama yang lain. Apabila suatu komponen tidak bisa bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi tidak bisa optimal. Dan dia mempunyai lingkungan luar sistem. Seluruh sistem serta lingkungan yang tepatnya ada di luar dari batasan. Dan dia juga mempunyai antarmuka atau interface atau media yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu subsistem atau komponen yang ada dalam sistem informasi. Dan dia mempunyai batasan. Pembatasannya antara sistem informasi yang satu dengan sistem informasi lainnya. Dengan batasan, maka sistem informasi yang ada akan tumpang tindih satu sama yang lain. Klasifikasi sistem. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah sistem abstrak, yaitu sistem berupa ide atau gagasan yang tidak terlihat oleh fisik. Sistem fisik yaitu sistem yang terlihat secara fisik. Lalu yang kedua, ada sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi karena proses alam tanpa ada campur tangan manusia. Sistem buatan yaitu sistem yang dirancang atau dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi secara tepat dan dapat mengetahui yang terjadi pada setiap bagian. Sistem tak tentu yaitu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya secara tepat. Yang keempat, sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dan mendapat pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan input, proses, dan output. Jadi sistem tertutup yaitu sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar. Di sini ada pengandalian sistem. Di sini ada pengandalian umpan balik, pengandalian umpan maju, dan pengandalian pencegahan. Di situ bisa kalian lihat pengendalian umpan balik itu melakukan proses sistem yang dikendalikan dan diukur dari keluaran. Kalau pengendalian umpan maju, dia mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hal yang baik atau positif. Lalu pengendalian pencegahan itu mengendalikan sistem yang di muka sebelum proses dimulai dengan mencegah hal-hal yang merugikan agar tidak masuk ke dalam sistem. Apa sih itu informasi?
Informasi adalah sekumpulan data yang didapat dan diolah oleh sistem ke dalam bentuk yang berguna bagi pemakai atau user. Di sini ada siklus informasi. Ada masukan atau data, proses, lalu keluaran informasi, lalu ada penerima user, lalu tindakan keputusan, hasil tindakan dan data ditangkap oleh indera. Oke. Di sini juga ada data diolah melalui proses menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, lalu membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menghasilkan sejumlah data kembali. Dan data tersebut ditangkap oleh input, diproses dan membentuk suatu siklus informasi. Berikut penjelasannya. Lalu di sini ada kualitas informasi. Yang pertama ada akurat, tepat waktu dan relevan. Lalu di sini ada komponen sistem informasinya. Ya, di komponennya tuh standar dalam sistem ini. Yang pertama, data dikumpulkan oleh user, lalu sistem memproses, dan pemrosesan itu juga ada kelompok-kelompoknya. Lalu transaksi-transaksi juga dikelompokkan. Lalu ada TPS. Di sini ada sistem informasinya TPS, Transaction Processing System. Ada OAS, ada SIM, DSS, AI, dan CSCW, ESS. Bisa kalian lihat di situ ya. Oke, sudah selesai penjelasan kita. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Konsep dasar sistem itu bisa diartikan sebagai suatu himpunan dari unsur komponen yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Jadi maksud dari komponen itu ya tidak hanya komponen fisik saja, tapi di dalam terdapat komponen yang bersifat abstrak. Lalu yang termasuk komponen fisik itu misalnya itu ada komputer atau hardware dan software. Dan komponen konseptual itu berarti kumpulan dari prosedur yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan tidak dapat dipisah satu sama lain. Langkah kerja atau prosedur dalam kegiatan sistem akuntansi. Sistem dapat diklasifikasi menjadi sistem abstrak, sistem alamiah, sistem tertentu, dan sistem tertutup. Informasi ini dinilai berkualitas apabila informasi itu akurat, artinya harus bebas dari kesalahan atau menyesatkan. Jadi informasi itu harus tepat pada waktunya dan informasi harus relevan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.